Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita coba belajar routing statik ya. Routing statik. Kalau sebelumnya kita konfigurasi dasar mikrotik sudah, kemudian kita nanti coba konfigurasi mikrotik ya, routing statik di mikrotik ya. Di sini nanti untuk topologinya saya punya dua mikrotik dan dua PC ya. Jadi saya punya dua mikrotik dan dua PC. Yang di sini sudah saya jadi dari VPC 1 PC1 ke mikrotik 1 itu networknya ada ini 4500/24. Kemudian ini keliru, saya edit dulu ya, ini /25 ya, /25 save. Jadi 0/25, kemudian point to point antar mikrotik 1 dengan mikrotik 2 itu pakai 10/30. Kemudian dari mikrotik 2 ke VPC 2 itu pakai 0128/ ini juga 25, /25 ya, edit ini /25 ya, /25. Oke, seperti ini ya. Nanti saya konfigurasi dari dasar sampai nanti antara VPC 1 dan VPC 2 itu bisa komunikasi ya. Oke, sebelumnya kita konfigurasi dulu untuk mikrotiknya di sini, mikrotik 1 ya, mikrotik 1 ya, admin, tidak ada passwordnya. Oke, saya hapus dulu ya. Kita konfigurasi dulu kita konfigurasi dulu untuk identitinya. Untuk memudahkan kita, identitinya kita ganti dulu, sistem identity set name ya. Kita ganti namanya adalah router, misalkan router 1 gitu ya, router 1. Kemudian kita kasih dulu namanya Ethernet 1 ya, Ethernet 1 dan Ethernet 2. Ethernet 1 kita rubah tambahi to PC, Ethernet 2 kita tambahi to router 2 ya. Kita konfigurasi interface print dulu ya, print ini ya. Ether 1 kita tambahi PC ya, ataukah kita kasih komen ya, kasih komen aja lah ya, interface komen ya, Ether 2 interface komen ya, komen Ether 1 komennya apa? Nah, di sini saya kasih komen aja. Saya kasih komen interface ke PC 1 ya. Kemudian Ethernet 2 saya kasih komen interface ke router ya. Ether 2 saya interface ke router 2 ini ya. Nah, kita verifikasi dulu interface print ya. Oke, di sini sudah ada informasinya bahwa Ether 1 itu ke PC, Ether 2-nya adalah ke router 2. Kalau sudah, kita konfigurasi IP-nya dulu ya. IP-nya di sini saya kasih 01, yang di sini saya kasih 11 gitu ya. Saya kasih IP address kemudian 10.4501/25. Interface-nya adalah Ether 1. Kemudian saya kasih untuk yang ke router ini sudah /30. Ethernya adalah Ethernet 2. Saya kasih komen sekalian ya. IP
ya, to router 2 ya. IP kita lihat verifikasi dulu, kita lihat konfigurasinya. Oke, sudah ada ya, sudah ada. Yang satunya belum saya kasih komen, nggak masalah. Kalau mau dikasih komen berarti ada interface, IP address, comment, IP address, comment, interface, Ethernet ya, Ethernet, comment, number, page, komennya apa? Ini adalah IP ke PC 1 ya. Numbernya ada 0. Number itu ada urutan dari sini. Tadi kan kita verifikasi ini, kemudian munculnya ini. Jadi kita kasih komen nomor 0, enter. Kita verifikasi IP address print. Ya udah, IP address print udah beres. Oke. Ya, ini udah. Kemudian kita konfigurasi dulu untuk yang MikroTik 2. MikroTik 2 kita konfigurasi dulu. Ya. Admin. Ya, kita masuk lagi. Kita ganti dulu identity-nya, sistem identity set. Ini adalah name router 2 ini ya, router 2. Tadi ini ada router 1 ya, router 1 ini router 2. Kemudian kita kasih komentar untuk ether 1 dan ether 2 nya ya. Kita kasih komen ya, interface-nya, interface comment Ethernet 1. Ethernet 1 itu adalah yang ke MikroTik 1, Ethernet 2 nya yang ke PC 2 ya. Ya ini ya, mana tadi? Oh ini keliru, ini ya. Oh yang ini ya. Ya di sini adalah interface comment Ethernet 1 ya, comment. Di sini adalah interface ke router 1 ya. Kemudian untuk yang ke PC 2 ya, PC 2 di sini ether 2 itu ada ke PC 2. Saya kasih komen 2. Saya verifikasi dulu interface print. Nah ya, pastinya udah, tinggal kita konfigurasi IP-nya. IP address, add address ya, kita konfigurasi IP-nya sesuai dengan di topologi. Ether 1 kita kasih 2. Kenapa 2? Karena di sini tadi udah 1 ya. 0/30 ada isi IP-nya ada 1 dan 2. Di sini kasih 2 ya. Kemudian yang di sini adalah nanti kita kasih 129 ya. 10.4.5.1.2/30 ya, interface Ethernet 1. Saya kasih komen sekalian ya, IP to router 2 router 1. Kemudian saya kasih IP address yang ke PC ya, address yang ke PC ada 10.4.5.0.129/25 interface Ethernet 2. Komennya adalah IP to PC 2 ya. Ya PC 2, ini PC 2 ya, PC 2 ada. Saya verifikasi dulu IP address print. Nah ya, oke, kalau sudah kita lihat ya, ini tadi sudah kita konfigurasi IP-nya. Kemudian di sini di VPC-nya kita konfigurasi IP. Di sini IP-nya adalah nanti saya kasih 2. Sebenarnya 2, 3, 4, 5 boleh, tapi jangan 1 karena 1 sudah saya pasang di MikroTik sampai 126 ya. Di sini nanti saya kasih 2, ses 25, gateway-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena
IP1 yang terpasang di mikrotik. Ya, jadi nanti maksudnya ada gateway itu adalah ketika dia mau komunikasi ke sini, itu pasti dilempar ke gateway. Ya, ke gateway-nya adalah yang di mikrotik, IP mikrotik. Ya, di sini saya konfigurasi dulu. Nah, IP-nya IP kemudian 10.45.02 slash kasih slash ya 25, kemudian gateway-nya 10.45.01 ya 01 sudah. Kemudian VPC 2 juga sama, kita kasih IP. Untuk VPC 2 saya kasih IP 130, gateway-nya 129. Di sini tadi saya kasih IP 129. Di sini saya kasih 130. 131 sampai 254 boleh sebenarnya. Ya. Di sini IP address IP 10.45.0.130/25 ya 10.45.01.0129 gitu ya. Enter. Udah ya, kita pasang IP-nya. Kemudian kita coba dari VPC 2 kita ping dulu ke IP yang di ether 2 sini, mikrotik 2 adalah 129. Kemudian kita ping ke sini. Kemudian coba kita ping ke VPC 2. Bisa atau enggak? Jadi ini kan beda network ini. Kalau di praktikum di lab sebelumnya, kita hanya menggunakan satu mikrotik. Dengan kita satu mikrotik dengan dua network yang berbeda, dia dengan memasang IP address saja dia langsung bisa komunikasi. Ya, VPC 2 kita coba ping ke gateway, ping ke 10.45.0129. Posisinya dia reply, ya, reply ke gateway sini, berarti dari sini ke gateway ini itu sudah bisa. Coba kita ping ke ether 1. Ether 1 mikrotik 2. Ether 1 mikrotik 2 itu adalah IP-nya adalah 1.2. Dia ke sini masih sudah bisa, ya. Sini sudah bisa, langsung ya, dia bisa. Oke. Kemudian kita coba ping ke VPC 1. VPC 1 IP-nya udah 4502. Ya. 450.2. Ya, posisinya dia unreachable. Dia belum bisa komunikasi. Ini belum bisa komunikasi ke sini. Ya, kenapa belum bisa komunikasi? Kita lihat bahwa kita verifikasi dari router 2 dulu. Di router 2 di IP route, ya route print. IP route itu adalah menunjukkan bahwa routing tabelnya. IP route itu adalah informasi routing tabel atau informasi jalurnya. Jadi di router ini dia mengetahui jalur mana kemana saja. Posisi di sini itu dia hanya ada dua jalur. Ya, ada jalur 10.45.01.28/25. Ya, kemudian ada jalur 10.45.10/30. Sedangkan di router 2 ini belum ada jalur menuju ke sini ke 0/25. Ya, di sini kan posisinya mikrotik 2 dia hanya 128/25, itu adalah yang ke PC 2. Kemudian ada jalur 10.45.10/30 itu adalah yang ini point to point ini. Jalur ke sini belum ada. Ya, jalur ke sini belum ada. Maka agar VPC 2 bisa komunikasi dengan VPC 1 dan VPC 1 bisa komunikasi dengan VPC 2, maka kita harus nambah jalur. Ya, kita harus nambah jalur di kedua router, baik di router mikrotik 1 maupun di mikrotik 2. Di mikrotik 1 berarti kita tambahi jalur, tujuannya adalah ke networknya VPC 1. Nanti gateway-nya adalah IP yang ada di ether 1 mikrotik 1. Kemudian di mikrotik 1 itu nanti kita tambah jalur adalah yang tujuannya ke network VPC 2. Tujuannya adalah IP yang terpasang di ether 1 mikrotik 2. Ya, seperti itu. Ya, agar nanti jadi kita harus nambahkan jalurnya. Di sini jalur yang ada itu ada ini ADC, Active Dynamic Connected. Jadi jalur ini ada karena kita masang IP address. Ya,
Jadi kita tambah dulu jalurnya. Ini adalah router 2, kita tambahi jalurnya di IP route add ya. Kita nambahkan routing tabelnya, destination-nya berapa? Ya, di router 2 kita butuh tujuannya adalah network ini. Ya, tujuannya di routing ketika menambahkan routing tabel, tujuannya adalah network address. Network address-nya ini 10.45.00/25 ya. 10.45.00/25 ya. Kemudian di sini ada gateway, kita gateway-nya mana? Maksudnya adalah ketika Anda mau ke sini harus lewat IP mana gitu ya, IP mana. Jadi kalau dari MikroTik 2 Anda mau ke network VPC 1, maka Anda harus lewat di router 1. Router 1 adalah IP yang terpasang di Ether 1. Ether 1 adalah 10.45.1.1 ya. Di sini berarti adalah di sini 10.45.1.1 ya. Enter. Kita verifikasi dulu IP route print. Ya, kita sudah di sini ada AS ya, ada informasi AS, maksudnya adalah aktif static. Maksudnya adalah routing tabel ini itu ada karena seorang administrator itu menambahkan. Karena ini tadi saya tambahkan. Ya, kita tambahkan. Kemudian di sini ada distance. Distance itu adalah tingkat kepercayaan. 0 itu adalah sangat dipercaya. Kemudian 1 itu adalah tingkat kepercayaannya adalah setelah 0. Ya, tingkat kepercayaan dia lebih kecil, dia akan semakin dipercaya. Jadi kalau directly connected itu pasti ya dipercaya. Ya, seperti ini kita tambahkan. Kemudian kita harus nambahkan di MikroTik 2. MikroTik 2, MikroTik 1 sama di IP route. Kita lihat dulu print. Di sini hanya ada 2 jalur. Maka di MikroTik 1 perlu kita tambahkan jalur menuju ke VPC 2. Di sini ya, network VPC 2. Network VPC 2 adalah 0128. Berarti di sini IP add destination-nya apa? Ya, destination-nya ya. IP apa? IP address, IP route ya, IP route add destination-nya adalah 10.45.0128/25 ya. Kemudian gateway-nya mana? Jadi di sini adalah kalau dari router 1 dia mau ke network ini, ke network VPC 2, maka gateway-nya adalah MikroTik 2. Dia harus lewat MikroTik 2 di mana IP-nya gateway-nya adalah IP yang terpasang di Ether 1. Oke ya, di sini adalah 2. Berarti di sini adalah 1.2. Saya 10.45.1.2. Kita verifikasi IP route print. Oke ya, di sini sudah ada AS ya. AS berarti tujuan ke 10.45.0128/25. Kemudian di sini ada gateway-nya adalah ini. Kemudian distance-nya 1. Kemudian kita coba verifikasi. Ini tadi kita ping ke 4502 ya. Sekarang kita ping lagi. Posisinya sekarang sudah bisa komunikasi. Ya. Dia bisa komunikasi ke dari sini ke sini dengan dia melewati 2 terminal atau 2 router. Ya, untuk melihat jalurnya itu kita bisa pakai trace 10.45.02. Trace itu digunakan untuk mengetahui bahwa data Anda ketika mau ke tujuan ini itu melewati router mana saja atau dia melewati terminal mana saja. Ya, di sini adalah pertama kali dari komputer VPC 2 dia akan dibawa datanya itu menuju ke 10.45.0129. 129 itu diarahkan di router MikroTik 2 sini ya. Dari sini lewat sini dulu. Kemudian dari MikroTik 2 ya, kemudian dia 4511. 4511 itu ada ini. Ya, dia akan
bawa ke mikrotik 1. Dari mikrotik 1 baru nanti dia disampaikan ke PC-nya. Sudah selesai. Ya, seperti itu. Jadi ini tadi adalah konfigurasi static routing. Ya, static routing sangat sederhana. Ya, bagaimana kita menghubungkan dua network yang berbeda yang dia di antara dua router. Jadi kita harus nambahkan routing static. Berbeda dengan ketika kita hanya mempunyai dua network kemudian dalam satu router. Ya, jadi ada dua network tetapi di dalam satu router, maka dengan menambahkan IP address saja dia langsung bisa komunikasi. Tapi kalau seperti ini, itu adalah kita harus nambahkan routing tabel static. Routing tabel static di sini ataukah di router 2, 1 atau 2, nanti kita tambahkan tujuannya kemana, kemudian gateway-nya adalah IP router tetangga. Ya, IP router tetangga. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.